Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Inggris yang baru berjalan kemarin. Jadi fokus kali ini saya akan membicarakan tentang tiga penantang gelar juara Premier League, yaitu Arsenal, Liverpool, dan Manchester City di pekan ke-28 ini. Tapi sebelum itu saya akan bahas dua tim Big Six lainnya, yaitu Tottenham dan MU. Chelsea nggak usah dibahas karena itu 11 besar, bukan karena itu 11 besar, bukan 6 besar lagi, bukan Big Six lagi sementara ini. Jadi kali ini saya akan bahas ya secara singkat ya, MU dan Tottenham. MU main lawan Everton, setelah dua kali kalah beruntun MU akhirnya menang 2-0, dua gol dari penalti. Dan ya penaltinya emang layak sih dua-duanya karena pemain Everton memang ngincer kakinya. Jadi ya gak bisa protes juga sih walaupun semua gol dari penalti, tapi ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan di lini depan MU, bahwa MU masih susah cetak gol lah gitu. Dan juga Pickford di laga ini juga bermain bagus di kipernya Everton dengan melakukan beberapa save. Kalau nggak mungkin bisa 5-0 atau apa. Di sini kelihatan beda kualitas sih. Kemudian Tottenham lawan Aston Villa. Di babak pertama Tottenham diobok-obok. Maksudnya Aston Villa betul-betul menguasai pertandingan, tapi babak kedua sekali berbalik, dimulai dengan tendangan volley-nya si siapa namanya itu. Oh ya, betul tadi yang MU cetak gol itu Bruno sama Rashford ya, dua-dua penendang penalti. Kalau Tottenham itu pertama dari James Maddison di menit 50, dia jumping volley, golnya bagus. Kemudian dalam perselang Brennan Johnson cetak gol lagi, cetak gol di menit 53, cuma perselang 3 menit. Nah, petaka kan 2-0, itu sebenarnya saya ada harapan bagi Aston Villa karena Aston Villa itu banyak peluang. Cuma masalahnya Aston Villa kena kartu merah, harus bermain dengan 10 pemain di menit 65 karena si kaptennya John McGinn itu melakukan pelanggaran keras ke pemain Tottenham. Sempat jadi kericuhan, akhirnya wasit memutuskan memberikan kartu merah mengusir pemain tersebut. Dan ya itu petaka, tapi ya bagusnya walaupun kena kartu merah, Aston Villa masih bisa bertahan 25 menit. Jadi setidaknya sampai menit 90 mereka masih bisa mempertahankan 2-0 itu nggak kebobolan lagi. Tapi di menit 90 mulai Tottenham bisa cetak gol lagi lewat Son Heung-min sama Timo Werner. Bahkan Timo Werner pun bisa cetak gol. Jadi ya Aston Villa betul-betul mentalnya drop. Tapi ini pertandingan cukup seru sih. Jadi Aston Villa 10 shot 9 banding Tottenham cuma 9, tapi sesaat akhir yang menentukan. Aston Villa cuma 1. Tottenham ada 5. Jadi ketok bahwa Aston Villa ini pemasan di lini depan. Oli Watkins 2 kali peluang gagal. Kenapa? Karena pengambilan keputusan yang salah. Pada saat dia harus shoot, dia passing. Itu permasalahan si Oli Watkins. Pada saat dia passing, dia shoot. Jadi ya pantas lah main di Aston Villa. Dan ya kalau kalian kayak gini terus mungkin Aston Villa bakal turun peringkat gitu. Ini salah mesti aku nama timnya, tapi semoga kedengaran ya suara saya. Nah, oke, sudah pas dua tim ini. Kemudian kita bahas Arsenal yang 3 penantang gelar. Yang pertama itu Arsenal lawan Brentford. Ya ini kalau dari kertas harusnya Arsenal menang mudah ya. Kita line up-nya, Arsenal main 4-3-3, Ramsdale karena kipernya David Raya nggak bisa main karena ya masih di loan dari Brentford. Jadi sekarang Ramsdale yang main jadi kiper. Ben White, Saliba, Gabriel, Kiwior akhirnya dikasih kesempatan lebih banyak. Sekarang bagus lah Arteta, mulai sadar. Odegaard, Jorginho, Rice, Saka, Kai Havertz sama Trossard. Brentford main dengan formasi 3-5-2. Yang aku tahu Ivan Toney mulai balik sekarang, sejak dulu kan kena hukuman dia. Ya pertama Arsenal unggul dulu lewat deklarasi 19. Itu headingnya cukup bagus ke pojok kiri kalau nggak salah. Kemudian petaka terjadi di injury time babak pertama. Saat itu pemain Arsenal melakukan back pass ke Aaron Ramsdale. Ramsdale bermaksud membuang bola, tapi bolanya kena si Yoane Wissa dan kena slidingnya Yoane Wissa dan cetak gol dan masuk ke gawang. Satu sama. Yaitu beruntunnya Kai Havertz. Si Aaron Ramsdale sih. Dia terlalu lama pegang bola. Satu sama, babak kedua Arsenal mendominasi terus tapi susah cetak gol. Saya Mark Flecken berapa kali harus menyelamatkan gawangnya. Arsenal baru bisa mencetak gol itu di menit 86. Pas akhir-akhir lewat si Kai Havertz. Akhirnya cetak gol 2-1. Ya ini sebenarnya
pemain Arsenal sebenarnya di pertandingan ini nggak bermain sebagus biasanya sih, tapi ya ini lagi down tapi mereka bisa menang, ugly win, tapi nggak apa-apa. Dengan ini mereka dapat 3 poin dan sementara mereka posisi pertama dengan 64 poin. Nah, kita statistiknya ya, Arsenal 17 banding 9, shots on target 8 banding 4, 6 banding 4. Dari 17 shots 6 on target, itu cuma sepertiga, jadi ya nggak seberapa bagus ya Arsenal main di sini, tapi mereka menang. Posisi 72%, jadi Arsenal sekarang, bahkan di statistik Arsenal sekarang posisi bolanya melebihi Man City dan Pep Guardiola. Biasanya kan Pep Guardiola yang paling unggul secara possession, kali ini Arteta muridnya. Passing 564 banding 226, passing akurasi 82 banding 54. Brentford ini jelek banget asli, apa itu akurasi umpan cuma 54% loh. Berarti setengahnya itu gagal. Ya Pak, tim kayak gini lah ya kalah, pantesan mereka 15-an. Sayangnya Brentford yang kurang sportif juga. Mereka pas satu sama, mereka terlalu banyak membuang waktu. Akhirnya pas Arsenal unggul, gantian Arsenal yang membalas dengan mengulur waktu juga. Jadi memang parah ya, panas pada di peringkat 15 lah. Kemudian kita ke Liverpool lawan City. Nah ini big match yang ditunggu semua orang. Dua tim teratas, Liverpool dan City, akhirnya beradu kali ini di Anfield ya. Kita bahas dari lantai dulu. Liverpool, Kelleher main karena Alisson masih encok. Kemudian Bradley, Kwanza, ya ini 2 back muda, Van Dijk sama Joe Gomez. Ini pincang sih belakangnya sebenarnya. Robertson juga masih dicadangkan waktu itu. Si Mikas ada cadangan juga. Joe Gomez aja sampai dimainin. Eric McAllister, Endo, Szoboszlai. Ya ini 3 pemain baru ya. Dari starter yang baru direkrut awal musim lalu, awal musim ini maksudnya. Harvey Elliott, Darwin Núñez, Luis Diaz. Depan ya sedikit menjanjikan, cuma Darwin Núñez lawak masian. Ya dan babak pertama ya itu ya cukup imbang ya, maksudnya dua tim itu saling nyerang juga ya. Cuma City lebih unggul secara possession awalnya, dan ya mereka bisa cetak gol dulu lewat Johnson di menit 23 dari corner. Si kalau nggak salah Kelleher itu nggak dikolongi sih, di pinggir. Jadi dari corner langsung di first time sama si John Stones, golnya cukup bagus. 1-0 lah. Liverpool panik, Liverpool nyerang terus tapi gagal, peluang-peluangnya gagal. Darwin Núñez dapat peluang malah encok, jadi lucu pas dia mau sliding bola mau cetak gol, kepleset malah itu kena tiang ya tuh. Núñez mulai lagi dah. Berarti juga ada beberapa peluang juga tapi dia gagal, jadi ini di depan cukup hancur. Sebenarnya sih dapat peluang juga tapi City nggak terlalu bisa memanfaatkan peluang juga, jadi cuma 1 gol di babak pertama. Babak kedua berkah bagi Liverpool, si Núñez akhirnya membawa berkat, dia dijatuhkan sama Ederson yang membuat Liverpool dapat penalti. Penendangnya McAllister tendang langsung gol 1-1. Setelah itu keadaan terbalik. Oh ya, babak pertama itu City lebih nyerang ya, guys. Imbang sih, tapi City lebih nyerang. Babak kedua kebalik, Liverpool yang menyerang, serang terus sampai City harus main bertahan. Di City coba dapat 1-2 peluang paling yang bagus, yang Jeremy Doku kena tiang itu. Tapi selebihnya ya sama Foden kali ini kurang bagus mainnya. Dia bawa ada peluang gagal juga. Haaland nggak tahu kelihatan, dijaga terus sama Van Dijk. Jadi praktis ya Liverpool yang menyerang terus. Bayangin, Liverpool sama City kan kalau secara attempt imbang di babak pertama. Di babak kedua itu Liverpool 2 kali lipatnya City. Jadi Liverpool tuh berapa shots ya? 19. City cuma 10. Di babak kedua itu Liverpool 12 shots. 13 gitu lah. 13, City cuma 7. Jadi nggak banyak juga. Tapi masalahnya Liverpool dari lini depan, mereka berkali-kali dapat peluang tapi mereka tidak mau memaksimalkan peluang. Kalau mereka lebih efektif, bisa aja menang. Gitu. Jadi ya kelemahan Liverpool di lini depan, padahal di sekitar 20 menit terakhir atau berapa,
itu mereka memasukkan pemain inti. Robertson dimasukkan, Salah dimasukkan. Terutama Salah ini penting banget. Kalau nggak ada Salah sama ada Salah itu, maksudnya kalau ada Salah itu lini depan jauh lebih bagus. Kalau nggak ada Salah, hancur lini depan. Mengandalkan siapa? Nunes. Dan Luis Diaz sebenarnya secara dribble bagus, dia mampu melewati berapa kali mampu melewati pemain, cuma secara finishing dia kurang, dia nggak bagus. Nunes heading jumpa fans apa bola. Nunes pembelian flop ini satu pemain ini. Jadi ya satu sama ya, hasil yang ya lebih merugikan Liverpool sih sebenarnya, karena City kan lebih dekat. Tapi bagusnya bagi fans Arsenal, mereka peringkat 1, Liverpool sekarang peringkat 2, turun, City peringkat 3. Aku sih nggak masalah mau Liverpool atau Arsenal yang juara, nggak masalah, saya bukan City aja. Bosan sih kalau City yang juara. Kayak kebahagiaanku adalah tidak melihat City di peringkat 1, Man City maksudnya. Ya gitu sih, itu aja dari saya videonya. Ini saya ada waktu luang, mas lagi liburan juga kan. Selamat Hari Nyepi bagi yang merayakan. Ya sebelumnya masih sibuk, makanya maaf saya belum sempat membuat video panjang tentang Liga Inggris gitu. Jadi kalian saya buat video panjang lagi setelah sekian lama. Itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.